Shalom, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam program Waymaker. Kita akan dengarkan firman Tuhan dari Kolose 2 ayat 6 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat ini dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dan kemenangannya atas mereka. Dari firman Tuhan ini saya mengambil tema ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur, berakar dalam Kristus. Saudara, bagi tumbuhan, akar memiliki banyak kegunaan. Selain untuk menyerap air dan zat hara, yang penting adalah untuk menunjang berdirinya tumbuhan. Akar yang tertancap ke dalam tanah berfungsi seperti fondasi bangunan. Saudara, akar membuat tumbuhan dapat berdiri kokoh di atas tanah. Oleh karena itu, tumbuhan dapat bertahan dari terjangan angin kencang dan hujan deras. Pohon tersebut tidak akan mudah tumbang atau rubuh oleh karena akarnya menjadi pengikat yang kuat ke tanah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, analogi serupa dipakai Rasul Paulus untuk menggambarkan betapa pentingnya bagi umat Kristen di Kolose untuk tetap berpegang pada ajaran dari Kristus. Sebab di sekitar mereka pada waktu itu telah berkembang berbagai pengajaran yang berbeda dengan ajaran Kristus, yang berpotensi akan menjauhkan mereka dari kebenaran Kristus yang telah diajarkan oleh Paulus. Dan ini juga yang akhir-akhir ini, kalau kita amati dan kita ikutin, ada banyak macam-macam pengajaran sekarang yang kecenderungannya menyimpang dari kebenaran firman Tuhan.
Oleh sebab itu makanya kalau kita menerima sesuatu yang baru, kita harus berhati-hati. Jangan gampang terpengaruh karena melihat sesuatu yang sepertinya wow. Sepertinya ini penuh, ada kuasa dan sebagainya. Tetapi lihat dengan teliti apakah benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan itulah yang terjadi pada zaman itu di jemaat di Kolose. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan mereka, karena itu untuk dapat berdiri teguh, maka jemaat haruslah mengakar pada ajaran Kristus sebagai sumber makanan rohani mereka. Saudara, hati-hati. Sekarang kalau saudara perhatikan dengan baik, kadangkala sepertinya khotbah di mimbar kadangkala beda-beda tipis seperti motivator, saudara. Kita makanya Paulus ingatkan harus berakar di dalam Kristus. Jadi apa yang diajarkan oleh Yesus itulah yang menjadi fondasi utama di dalam kehidupan keimanan kita. Jangan sampai saudara terpengaruh dengan apa yang diajarkan oleh dunia ini. Sepertinya saudara beda-beda tipis. Makanya kita perlu berakar di dalam Kristus. Dan Paulus mengingatkan ajaran Kristus itu harus menjadi sumber makanan rohani. Sekali lagi, ajaran Kristus harus menjadi sumber makanan rohani dalam kehidupan pertumbuhan iman saudara. Jangan sampai yang lain-lain itu mempengaruhi, tapi sumbernya harus tetap berakar kepada apa yang Yesus ajarkan. Saudara, ajaran Kristuslah yang akan memberi pertumbuhan bagi kerohanian saudara, sehingga dapat bertumbuh dan berbuah dengan baik. Ajaran Kristus juga yang akan memampukan jemaat tetap berdiri teguh di dalam iman. Hanya ajaran Kristus yang akan memampukan saudara tetap berdiri teguh di dalam iman. Pertumbuhan iman saudara sama seperti sebuah tumbuhan, harus mempunyai akar yang kuat. Tanpa itu, maka iman saudara akan mudah ditumbangkan oleh dunia ini. Akan mudah digoyahkan oleh pengajaran-pengajaran akhir zaman ini. Akan mudah digoyahkan oleh tawaran-tawaran dunia yang memang menarik saudara. Berakar di dalam Kristus adalah sebuah jaminan akan pertumbuhan yang baik di dalam hidup. Saudara, berakar di dalam Kristus. Oleh sebab itu, betapa sangat pentingnya di dalam hidup saudara menempatkan ajaran Kristus menjadi sumber makanan pokok dalam kehidupan rohani saudara. Maka saudara tidak akan terombang-ambing dengan berbagai macam pengajaran. Saudara, yang penting, saudara berakar di dalam pengajaran Kristus dan saudara lakukan di dalam hidupmu. Maka imanmu akan semakin teguh, semakin kokoh, semakin kuat di dalam Dia. Sehingga badai apapun, pengajaran apapun tidak akan membuatmu goyah. Haleluya. Amin.
Bapa, hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan. Ada banyak pengajaran-pengajaran hari-hari ini ya Tuhan. Hamba berdoa tolong ya Allah Roh Kudus setiap jemaat-Mu. Agar supaya mereka bersumber kepada makanan pokok yaitu pengajaran Kristus. Biarlah pengajaran Kristus menjadi sumber makanan pokok dalam pertumbuhan iman mereka. Agar supaya mereka sungguh-sungguh berakar di dalam Kristus. Berakar di dalam pengajaran Yesus Kristus. Sehingga demikian tidak tergoyahkan, tidak terpengaruh oleh godaan dunia. Tetapi imannya semakin teguh, semakin kokoh di dalam Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, hamba berdoa memberkati jemaat Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.